Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugi dari Jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kita akan masuk pada topik di dalam mata kuliah rekayasa termal lingkungan, masuk kepada bagaimana kita merekayasa bangunan untuk mencapai kenyamanan termal pada pendekatan prinsip perancangan dasar. Kali ini kita bicara rekayasa site. Ya, setelah kita membicarakan bukaan, shading, building envelope, masa, dan sekarang kita bicara rekayasa site. Nah, sebelum kita bicara tentang rekayasa site, kita akan bicara dulu pemilihan site. Ya, adalah mungkin saja kita mendapatkan kemewahan untuk bisa melayani klien mulai dari memilihkan site. Nah, untuk itu maka kita harus tahu ya. Nah, untuk memilih site yang tepat ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, yang jelas Anda harus memperhatikan iklim site. Dimana kalau kita bicara iklim site, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah potensi ground cover-nya, kemudian yang kedua adalah kemiringan site atau slope-nya, yang ketiga orientasi site, yang keempat elevasi, dan yang terakhir adalah faktor alamiah dan tanah lapang. Kita lihat satu persatu. Jadi ini adalah kriteria untuk memilih site dalam aspek kenyamanan termal. Yang pertama, ground cover. Kita harus cari site yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan ground cover yang tepat. Kalau tidak tepat, maka akibatnya Anda akan mendapat iklim site yang buruk dan nanti akan memberi beban termal kepada bangunan dengan cukup besar, ya, yang dampaknya bangunan Anda akan menjadi mahal. Nah, Anda bisa lihat di sini. Berbagai macam material dengan kemampuan merefleksikannya. Jadi snow cover fresh itu sampai 75 sampai 95, kemudian dry grass 32, green field itu Anda bisa lihat 3 sampai 15 jadi bagus ya. Green leaves itu 23 sampai 32. Ini reflektansinya. Artinya apa? Kalau Anda memilih material yang salah, maka matahari yang jatuh itu akan dipantulkan menimpa bangunan. Bangunan Anda akan menjadi panas. Ini kalau beton itu bisa lebih besar dibandingkan kalau green fields dan seterusnya. Oleh sebab itu, Anda lihat bagaimana kondisi site-nya. Mungkin nggak Anda mendapatkan ground cover yang memberi efek positif pada bangunan Anda. Mungkin pada saat itu belum bisa dibangun, tapi Anda tahu potensinya. Ini contoh ya, ilustrasinya diperhatikan. Kalau Anda mau mendesain ke site, lihat potensi tumbuhannya, hewannya, dan seterusnya. Karena kalau tidak akan menjadi mahal biayanya. Ini contoh pembangunan sebuah kampus di sebuah negara dengan kondisi yang sangat kering, sehingga ketika membuat desain, untung saja ada tangan air, itu air sampai dihisap, dipompa untuk merekayasa site. Nah, itu kan mahal ya, seperti itu. Tapi perhatikan juga, jangan asal, wah kalau gitu kita memilih site yang subur ya, agar nanti ground cover-nya bisa Anda membuat green field, green leaf, dan seterusnya yang reflektivitasnya rendah. Tapi ingat, Anda punya tanggung jawab, yaitu Anda harus menjaga isu sustainability. Anda harus punya tanggung jawab bagaimana mengurangi global warming, reduce impact on global warming, reduce landfill waste, improve water and air quality, reduce impact and open space and wildlife, improve energy efficiency, improve quality of life. Nah, ingat ya, jangan sampai kemudian Anda daerah-daerah memang yang tidak boleh atau terlarang untuk dibangun karena Anda melihat wah ini potensi ground cover, terus Anda mengambil di situ. Itu juga harus diwaspadai. Ya, harus bijaksana. Nah, kemudian yang selanjutnya slope dan solar radiasi. Ya, itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama oleh kemiringan tanah, orientasi permukaan terhadap matahari, altitude yang tergantung pada waktu di dalam hari dan musim, dan latitudenya jelas. Jadi Anda tahu, oh ini setnya latitudenya di mana. Latitude di sini nanti gimana ini perilakunya matahari itu banyak tegak lurusnya di bulan apa dan seterusnya. Saya pikir kita sudah cerita mendalam di situ. Altitudenya bagaimana, orientasi permukaan terhadap matahari gimana. Mari kita lihat satu persatu. Kemiringan tanah, apa maksudnya? Ya, kalau tanah kita datar, itu beda dengan tanah yang slope-nya rendah dan apalagi tanah yang slope-nya tinggi, curam. Kalau tanah yang datar,
itu nanti intensitasnya dengan radiasi yang sama lebih tinggi untuk diserap ke tanah dibandingkan yang ada slope-nya. Tapi paling rendah ada yang di slope yang sangat curam. Sehingga tentu saja kalau Anda mempunyai site yang miring, itu sebenarnya apalagi curam, itu sebenarnya potensial ya. Anda mendapatkan iklim set yang bagus, tetapi kadang-kadang kita itu tidak bijaksana ya, karena hanya untuk kepentingan kemudahan di dalam mengkonstruksi, atau Anda tidak mau memikirkan desain yang ruwet-ruwet, maka Anda pakai yang model cut and fill, ini di-cut, kemudian ditaruh di sini, sehingga dia jadi datar. Bahkan enak Bu bikin bangunannya begini, gampang, desainnya gampang, sederhana. Tapi Anda menghilangkan potensi site yang melekat karena kemiringannya itu. Karena bisa saja Anda desainnya nggak seperti itu, dipertahankan kemiringannya. Ya, seperti ini, begitu. Misalnya Anda main-main dengan, ya tetap ada cut and fill, tapi cut and fill-nya tidak banyak, sehingga Anda bisa membuat desainnya memang agak complicated jadinya. Misalnya seperti itu. Rumah Anda jadi terasiring, kamarnya mungkin split gitu. Jadi ini untuk kamar, ini untuk dapur, ruang tamunya di atas gitu kan. Ini ruang keluarganya, ruang kamarnya di bawah, tapi sangat Anda lihat sangat indah ya. Dari segi arsitektural pun sangat indah, tetapi dari iklim Anda mempertahankan. Tapi di sini konsekuensinya Anda harus memikirkan tentang bagaimana struktur dan konstruksi terasiring itu harus dibuat, dan nah itu memang pekerjaan arsitek ya, seperti itu. Jangan takut dengan detail dan seterusnya. Ya memang seperti itu pekerjaannya. Justru dengan site yang unik itu Anda akan dapat menghasilkan desain yang mungkin menjadi ikonik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tadi sudah saya jelaskan ya, radiasi tegak lurus dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan orientasi? Nah, yang orientasi ilustrasinya dapat dilihat di sini. Misalnya ini Anda punya site, klien Anda punya bukit. Anda milih yang mana? Mau di orientasi set di matahari pada jam 8 sampai jam 45, atau di zenith, atau matahari atau orientasinya ke matahari di posisi yang zenith sampai mau tenggelam. Saya pikir kita sudah bicara banyak di sini. Kalau yang 0 sampai 45 Anda akan mendapatkan ultraviolet. Berarti Anda punya potensi untuk mendapatkan set yang lebih sehat kalau dibandingkan yang di orientasi matahari yang mau tenggelam 15 derajat itu, apalagi setelah zenith itu. Nah, ini harus perhatikan Anda milih yang mana kalau mendapatkan set yang seperti ini. Itu salah satu pemikiran di dalam pemilihan site. Kemudian faktor yang ada di tanah lapang. Ya, kita tahu bahwa perbedaan tekstur permukaan bumi akan menentukan bagaimana kualitas udara di situ disebabkan karena pergerakan angin. Ya, kalau di daerah yang downtown, yang pusat kota yang sangat padat, pasti akan berbeda dengan yang tidak padat, suburban, atau mungkin bahkan di rural ya, seperti itu. Anda milih yang mana? Ya. Tapi ingat ya, lari juga ke peraturan bangunan. Nah, jangan sampai daerah yang memang itu tidak perlu dibudidayakan karena pertimbangan untuk mencari iklim yang bagus kita milih di situ. Anda juga harus kembali kepada peraturan. Jadi kota besar, desa, pegunungan akan memberikan kualitas udara yang berbeda. Itu menjadi bagian juga dalam pemilihan. Kemudian potensi yang ada di sana, Anda kalau mendapat bentangan air, ya itu juga diperhatikan karena itu potensial ya untuk membentuk iklim yang baik. Nah, setelah Anda memilih site, maka kemudian bagaimana kita merekayasanya? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
pada prinsipnya kalau kita mengolah ruang luar itu diusahakan untuk meningkatkan potensi. Jadi yang ada itu kalau potensial ditingkatkan potensinya, tapi kalau kurang direkayasa sehingga dia memberikan nilai yang positif terhadap pencapaian kenyamanan termal. 3 prinsip. Yang pertama adalah Anda mengendalikan bentukan, struktur tanah, tumbuhan untuk kepentingan pengendalian angin. Yang kedua, untuk pengendalian matahari, radiasi matahari dan membentuk bayangan. Dan yang ketiga, untuk pendinginan site. Jadi ada 3 di dalam Anda merekayasa, baik itu bentukan, struktur tanah, tumbuhan. Bentukan itu adalah yang Anda buat, yang rekayasa sendiri. Struktur tanah itu ya bisa bukit buatan, bisa bukit, apapun yang ada di situ, tumbuhan dan seterusnya. Nah, itu ditujukan untuk mengendalikan angin, mengendalikan radiasi matahari dan pembayangan, dan untuk pendinginan site. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama untuk angin. Ada 3 hal yang Anda harus perhatikan, yaitu isu tentang wind shadow. Ya, apabila ada angin dan kemudian ada struktur konfigurasi di dalam site, maka akan terbentuk wind shadow pada area di belakang halangan dari angin. Jadi kalau ada angin datang dari sana dan ini ada halangan, maka di sini ada. Nah, sekarang dengan adanya pengetahuan ini, maka apa yang Anda lakukan ya? Tergantung tujuannya. Kalau Anda ingin berlindung di angin, maka Anda masukkan bangunan Anda di dalam area wind shadow. Tapi kalau Anda ingin menangkap angin, Anda butuh angin, maka Anda menempatkan di luar wind shadow. Nah, persoalannya sekarang Anda harus tahu di mana itu area wind shadow-nya itu kalau ada sebuah halangan ya di dalam site Anda. Nah, ini ada sebuah teori ya yang saya ambil di dalam sebuah buku, dan yang terpenting adalah cara berpikirnya ya. Tentu saja nanti kalau penelitian-penelitian lebih lanjut, konfigurasi ini akan menjadi berkembang. Di sini dikatakan bahwa apabila ada barrier ya, maka wind shadow akan terbentuk apabila komposisinya itu antara panjang barrier dengan tingginya itu 11. Jadi akan terbentuk lebar wind shadow itu ya, ini setengah dari panjangnya. Nah, panjangnya itu adalah 11 kali H. Apabila diperpanjang lagi, ternyata tidak makin besar, tapi akan memanjang seperti ini. Sehingga apabila Anda ingin memasukkan, Anda bisa di sini, jadi diperpanjang saja akan terbentuklah makna sekitar 11 H. Nah, dari konfigurasi ini, maka kemudian kalau kita ingin mengetahui wind shadow, maka kita bisa berdasar pada rumus ini. W sama dengan setengah diameter. Nah, tadi panjangnya adalah diameternya 11H. Berarti W sama dengan setengah kali H kali 11. Nah, ini adalah yang Anda harus bisa perhatikan, gunakan untuk merekayasa site. Nah, kalau Anda ingin berlindung di dalamnya, bagaimana? Ditambah panjang bangunan. Jadi, Anda bisa menentukan L-nya berapa kalau kita ingin mendesain. L-nya adalah 2W, karena W ini sama dengan B, 1W, W, 2W ditambah panjang bangunan. Nah, konfigurasi ini nanti bisa menjadi dasar Anda untuk merancang rekayasa site. Tadi untuk menentukan panjang halangan, tinggi halangan, baik berupa bentukan atau jajaran pohon, dan seterusnya. Sehingga Anda bisa mendesain rekayasa site dengan baik. Ini adalah sebuah hasil penelitian dari buku yang saya ambil. Ada konfigurasi-konfigurasi di mana kalau ada halangan di depan sebuah massa dengan ketinggian 1H, kemudian jarak antara massa itu dengan halangan itu 2H bangunan, maka di situ akan terjadi penurunan kecepatan tekanan angin sebesar 23%. Yang jatuh di sini hanya 23%. Tapi kemudian kalau konfigurasinya jaraknya 2H sampai 3H, ini tingginya 1,5H yang tadi, maka yang jatuh di sini 30%.
Semakin tinggi, semakin besar angin. Nah, sekarang pertanyaannya Anda mau apa? Kalau Anda ingin berlindung, maka Anda pakai konfigurasi yang pertama. Itu kalau Anda tidak ingin berlindung, ya Anda tidak pakai ini. Nah, kalau sekarang Anda ingin berlindung, maka Anda bisa lihat ini konfigurasinya. Jadi Anda harusnya membuat konfigurasi seperti ini. Ini adalah H barrier, ini adalah H bangunan, maka W-nya ini, maaf ya, W-nya itu adalah 2H ditambah W bangunan. Jadi kalau Anda ingin mendesain bangunan itu tersembunyi di dalam wind shadow, maka konfigurasi ini yang dipakai. Nah, kita bisa lihat di situ kalau diturunkan rumusnya jadi apa? W kali sama dengan setengah kali 11H. Hanya berapa? 2W per 11. Jadi Anda bisa tahu, oh berarti saya bisa mendesain tinggi barrier ini berapa agar saya bisa membentuk wind shadow yang konfigurasinya seperti ini. Nah, ini Anda lihat 2 kali 2H bangunan plus W bangunan dibagi 11. Jadi rumusnya ini. H sama dengan 4H bangunan plus 2W bangunan bagi 11. Ini Anda bisa mengetahui kalau saya ingin membuat halangan agar membentuk shadow yang bisa melindungi masa saya, maka Anda memakai rumus ini. Kemudian kalau panjangnya berapa? Ini kan tingginya. Panjangnya berapa? Panjangnya ini. Sama tadi. L sama dengan 2W kali panjang bangunan. L-nya berapa? 2W-nya berapa di sini? W-nya adalah 2 kali W. W-nya berapa? 2H bangunan plus W bangunan ini. Ditambah panjang bangunan. Oke. Nah, inilah yang nanti untuk menghitung L dari pagar atau halangan yang Anda buat. Bisa macam-macam, bisa jembatan dan seterusnya. Atau jajaran pohon dan seterusnya. Nah, pokoknya dihitung bisa tinggi sampai seberapa dan seterusnya. Ini adalah formula-formula yang bisa membantu Anda. Tentu saja formula itu akan dikembangkan, diteliti, silahkan nanti kalau Anda S2, S3, dan seterusnya. Ini saya sedang mengajak Anda untuk exercise bahwa di dalam mendesain itu harus ada logic thinking yang mengantarnya ke sana. Karena Anda harus bertanggung jawab terhadap desain Anda. Oke. Saya lanjutkan. Tadi adalah wind shadow. Sekarang yang kedua adalah urusan angin, adalah wind tunnel. Ini juga bahaya. Ya, dalam kondisi tertentu, ya angin yang tadinya sepoi-sepoi, kalau Anda desain bangunannya, desain satnya salah, maka Anda itu sedang membentuk lorong angin. Jadi angin yang tadinya sepoi-sepoi mungkin kalau di luar itu hanya sekian meter per detik, di bentangan depannya sawah, begitu Anda membuat lorong pohon seperti ini, maka anginnya akan besar. Sehingga tadinya yang anginnya nyaman jadi sangat kuat jatuh ke bidang bukaan Anda. Anginnya menjadi ruangan Anda menjadi tidak nyaman karena terlalu kuat anginnya, atau bahkan secara struktural tidak menguntungkan karena ada beban angin. Yang lanjutnya adalah wind dam. Ketika Anda mungkin, wah saya senang sekali nih membuat pohon-pohon mengelilingi, indah ya, dilihat dari atas, dilihat dari drone, ya dibuat lanskapnya. Tapi setelah kita lihat perilaku anginnya, apa yang terjadi? Anda seperti memasukkan bangunan di dalam turbulensi. Nah, itu juga hati-hati, bangunan tidak hanya ditekan dari depan, tapi dihisap dari belakang. Ya, seperti ini Anda bisa lihat. Jadi dari depan itu ditekan, dari belakang dia dihisap. Berarti ruangan Anda itu nanti anginnya sangat kuat ya. Karena apa? Karena desain site-nya tidak tepat. Nah, kemudian bagaimana yang kaitannya untuk detailing. Hati-hati dengan hal-hal yang kecil ya, itu bisa mempengaruhi perilaku angin. Jadi kalau gambar pertama itu angin akan jatuh masuk mengenai badan. Saya pikir sudah tahu ya, ada kondisi yang tidak diperbolehkan, asimetri di dalam kenyamanan termal. Tapi dengan menambah semak di depan jendela, itu perilaku angin jadi berbeda ini. Anda menambah semak ini, itu akan berbeda. Tentu saja ada jarak yang ditentukan, tingginya berapa semaknya, dan seterusnya. Atau sebaliknya, kalau Anda salah, misalnya, wah kalau Anda menginginkan melindungi bangunan Anda dari angin, Anda menanam tanaman sampai tajuknya menempel di
menempel di atap. Di situ malah Anda itu sedang menampung angin. Tapi kalau Anda ingin melindungi angin, harusnya malah ada jarak dan seterusnya. Jadi ini yang harus diketahui. Ya, perilaku-perilaku angin ini di dalam mendesain site. Walaupun nanti di studio 2 belum, tapi nanti di studio selanjutnya ini menjadi pertimbangan penting. Dan dalam besok kalau Anda kerja ini juga menjadi penting merekayasa site. Kemudian bagaimana yang kedua, yaitu membentuk bayangan di musim kemarau. Nah, ada beberapa hal nih sebagai contoh ilustrasi ya. Kalau kita ingin menghalangi bayangan matahari pada sudut-sudut yang tinggi 45 derajat, ini seperti gambar ini, kita tahu bahwa matahari yang kita hindari biasanya 45 derajat sampai 15 derajat mau tenggelam, karena yang terbit sampai 45 derajat biasanya kita terima, maka pilihlah bangunan-bangunan yang kanopinya lebar seperti payung. Tetapi kalau Anda, atau yang ini altitude-nya tinggi, tapi kalau Anda berhadapan dengan kondisi site yang altitude-nya rendah, atau Anda sedang memikirkan site yang Anda ingin hindari yang mau 15 derajat mau tenggelam itu, maka pilihlah tanaman-tanaman yang dahannya rendah, sehingga dia ini sudutnya rendah. Alfa 1 lebih rendah dari alfa 2. Nah, silakan Anda pilih yang mana. Ini yang dimaksud dengan pembayangan. Tidak hanya itu kan dengan tanaman ya. Bagaimana dengan yang buatan? Bisa Anda menambah site Anda dengan permainan-permainan merubah bentuk site di dekat dinding Anda. Ya, karena kondisi seperti ini dindingnya bisa memantulkan ke sana. Bagaimana caranya? Ya, Anda bisa lembutkan dengan memasang semak-semak. Semak-semaknya dibuat miring, atau Anda menambah ini tidak dengan semak-semak begitu. Ya, ketika jatuh, spekuler jatuh ke sana. Pulangnya tidak ke dinding. Sehingga beban dinding itu tidak besar. Ini juga rekayasa set juga ya. Permainan perdu, bagaimana memotong perdu di dekat jendela itu juga menjadi penting. Itu ada teorinya. Bedanya tukang kebun dengan arsitek itu ya di situ itu. Tukang kebun yang pintar juga bisa ya. Saya tidak merendahkan itu ya. Hanya saya ingin mengatakan bahwa Anda itu harus punya teori sehingga ketika Anda nanti membimbing pegawai Anda untuk memelihara taman dan seterusnya itu Anda tahu teorinya. Ini contohnya dengan memasang pergola dan seterusnya ya, beranda dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya untuk pendinginan site. Ya, ini contoh bagaimana site yang bangunannya sudah tertutup, tetapi karena Anda merekayasa site-nya tidak tepat, maka site-nya itu justru merefleksikan bangunan sangat kuat, iklimnya juga tidak bagus. Bandingkan dengan yang kedua. Walaupun dia dengan kaca, karena ground cover-nya dibuat bagus, ada pohon-pohonan yang mendinginkan site, maka apa yang terjadi? Ruang di dalamnya menjadi bagus, nyaman. Ya, banyak sekali. Anda juga bisa memaksimalkan evaporasi pendinginan site ya melalui membuat prinsip evaporasi. Jadi diberi kolam di tamannya sehingga di situ ada proses evaporasi. Kita tahu evaporasi itu menyerap panas sehingga udara yang ada di atas taman itu, kolam itu menjadi dingin dan kemudian ada angin, anginnya masuk. Ini contoh, ini bangunan masjid di daerah yang gurun ya, dibenamkan ya. Jadi di satu sisi dikonduksikan, di satu sisi dia akan mendapatkan angin. Ini contoh lagi ya. Nah ini contoh lagi dengan konduksi tadi itu. Bangunannya dibenamkan dengan rekayasa site. Tentu saja konstruksinya harus dipikirkan bagaimana nanti dengan rayap dan seterusnya. Itu tantangan desain. Nah itulah yang bisa saya sampaikan untuk yang rekayasa site. Nanti pendalamannya kita lanjutkan dengan diskusi termasuk aplikasi-aplikasi rumus untuk merekayasa tadi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.